nonton horor berasa seremnya, ya Pi ya? Oh, bentar lagi nih Pi, hantunya dateng. Nakutin papi. Pi, dong. Bisik, Pi, buka kagak? Buka. Buka. Lagi seru ditutupin begitu, mukanya bagaimana nontonnya? Lagi seru itu. Iya. Mami, kenapa sih gak ganti aja? Jangan yang horor gitu, yang lain gitu loh, Mi. Semuanya acaranya horor. Orang suruh kono ah. Ih. Ganti dong, Mi. Kagak, papi takut ya. Cuman gitu aja. Mami, siapa yang takut? Enggak, Papi berani. Lihat aja, Mi. Lihat, Papi enggak takut. Nih, lihat nih. Tuh, berani kan? Tuh, berani kan? Tuh. Apaan sih, Papi? Apaan sih, Pi? Matiin dong. Matiin. Matiin. Tuh kan, mati kan, Mi? Udah. Ya, salah dong, Papi. Papi adalah anak penakut. Iya, Mami siapa takut? Oh. Lah, ini pintu kagak dikunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mak, ngapain tiduran di lantai kayak begini? Mak, bangun Mak. Mak, pingsan kali gini ya? Mak, gimana sih bisa jadi begini? Mak, bangun. Ini ngapain tidur di lantai kayak begini? Mak, Mak, kenapa ya ampun? Ini gimana nih? Mak, kok bisa-bisanya tidur di lantai? Bagaimana ini? Kayak gue di sini. Lu tahu nggak? Kenapa gue di sini? Tahu nggak lu? Lah, Rojak yang nanya sama emak kenapa tiduran di lantai itu kenapa kok nanya lagi? Emak yang tahu. Gue baru ingat sekarang. Tadi gue ngeliat kuntilanak di situ tuh. Tuh di sana. Tuh di situ tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mak. Lihat kuntilanak. Aduh, adek-adek aja. Mana ada kuntilanak, Mak? Nggak usah percaya gitu-gituan. Hei, Jak. Menantu songong. Bantuin kayak gue bangun. Gue gak bisa bangun nih. Katanya menantu song. Bantuin. Yuk. Lepas. Hei. Ngapain sih lu nabrak-nabrak gue? Ya emak ngerem kagak bilang-bilang. Emangnya gue tergandeng. Ngerem. Heh. Mila? Jamila? Baim. Tunggu sebentar. Mami mana? Keluar, Pi. Mau bunuh Baim. Lo jadi anak ngomong sembarangan. Mana ada orang tua mau mencelakakan anaknya? Ya ada, Mami. Mami itu mau bikin malu Baim, Pi. Dan itu secara tidak langsung akan membunuh Baim secara perlahan. Aduh, Im. Lo ngomong apa sih? Papi nggak ngerti. Papi mana ngerti apa-apa. Apa lo ngomong? Hah? Kurang ajar banget sama orang tua.
Enggak, Pi, maksudnya Baim itu, Papi itu nggak ngerti urusannya Baim itu. Ah, ya udah, sekarang lo cari Mami sampai ketemu ya. Terus Mami suruh pulang, soalnya Papi ada perlu. Oh, kalau Mami nggak mau pulang? Bilang aja, Papi marah. Emang nggak berani? Itu dia masalahnya, Im. Papi lo ini kalau udah diplototin sama Mami, langsung ciut. Papi, main jalan dulu ya. Iya, Pi, ya. Hati-hati. Bang, ini bagaimana ya bang? Kalau kagak ada yang jagain duit, bisa-bisa ntar malam kita kagak tidur lagi gara-gara jagain duit. Mana dong? Gue juga bingung. Kalau cuma nggak pengen hilang mah gampang. Gimana? Zakatin aja semua. Ntar kalau udah nggak ada, nggak bakal takut kehilangan kan? Ih, sembarangan aja ya lo kalau ngomong ya. Terus ntar kita makan dari mana? Dari mana? Mana? Dari Allahnya, Beh. Cepat umpetin. Simpen, jangan sampai. Kenapa? Simpen duitnya. Buka sana buruan. Ya Allah, jangan suzon dulu kalinya. Siapa tahu aja tambah rezeki. Yaudah lu buka sana, cepet buka. Aduh, tunggu. Ternyata tamunya mau berkah. Udah. Makasih, Bang. Aduh, berarti Bapak kesini mau ngelunasin tanah ayah, ya kan? Iya, betul, Bang. Alhamdulillah. Nya, ame babe, ucap alhamdulillahnya kalau dapat duit doang. Saya kesini mau ngelunasi pembayaran tanah itu, Pak. Ya udah, kalau gitu langsung aja emang itu yang kita tunggu. Ya, Liz. Ayo, pada. Tapi harus ada saksi, Pak. Minimal pejabat setingkat RT. Gampang banget. Gini, gimana kalau langsung aja kita transaksinya di rumah Pak RT. Sekaligus jadi saksinya. Setuju. Setuju? Gimana kalau kita berangkat sekarang? Lah, ayo. Aduh. Bang, ayo ikut deh. Jangan. Lu jaga rumah aja. Ini urusan orang laki lagi kan kalau lu ikut, tadi duit siapa yang jagain? Udah deh, ayo di rumah. Bang, Iya. kayaknya kita kaya juga ya. Nggak nyesel kan lu kawin sama Udin? Lumayan deh. Astagfirullahalazim. Kenapa lu istighfar? Berbuat dosa ya, Pen? Istighfar bukan buat ayah, Be. Tapi buat nya ame babe yang udah hubudunnya. Ayo Pak, langsung Pak. Wis, jaga rumah ya sih. Bang, jangan bilang ya. Iya. Itu simpen. Iya, ntar Pak. Si Jamileh kemana tuh anak? Mau gua suruh nganterin duit ke panti asuhan malah ngilang. Ya, Mak? Lu mau kemana? Hah? Mau cari Jamilah, Mak. Ini mau minta tolong anterin duit ke panti asuhan. Lu ke panti asuhan mana lagi? Semua panti asuhan udah lu kasih duit kan? Mak, gimana lupa ya? Ini buat yang kesekian kalinya Rojak terangin ke emak ya. Rojak itu emang sebanyak-banyak sedekah bagi-bagi duit ini biar Rojak cepet-cepet jatuh miskin. Rojak kan nggak mau, Mak. Ntar di akhirat dihisapnya paling belakangan. Lu miskin, gue mati, tahu lo? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Tadi kan emak bilang Rojak lu miskin. Nah miskinnya itu yang Rojak alhamdulillah. Bukan emaknya yang mati. Jangan sampai emak mati dulu. Astagfirullahaladzim. Lu paling bisa deh. Sekarang lu cari orang pintar. Orang pinter. Iya. Orang pinter apaan? Buat apaan, Mak? Lu tahu nggak? Semalam gue digangguin sama hantu gentayangan di rumah ini. Sampai gue pingsan, tahu nggak lu? Astagfirullahaladzim, Mak. Ya Allah. Mak masih percaya aja sama gitu-gituan. Hantu gentayangan lah disebut-sebut setan-setan. Mak, yang penting nih sekarang kita harus takut sama setan yang ada dalam hati kita. Itu yang penting. Setan dalam hati.
Mak, maaf udah dulu Rojak mau cari Jamilah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan, sering-sering aja nih dapat rezeki kayak begini. Waduh, anak-anaknya yang saya datang lagi. Wah. Apa-apa nih? Mau ngapain nih? Hah? Mau ngapain nih? Diam lu. Ampun. Woi, mana lu? Sini, woi. Masih enggak? Hah? Ngapain berani kayak keroyokan? Kenapa kan? Enggak apa-apa kok. Seriusan? Bonyok-bonyok dikit, gak apa-apa aja. Widih, Bang Udin. Tumben jalannya gagah, Bang. Mau kemana, Bang? Latihan jadi orang kaya. Bang, urat miskin mah, miskin aja. Lo jangan menghina lo. Lo tahu nggak? Nih, tanah gue yang ditukar guling sama si Rojak laku 50 M. 50 miliar. Lo denger aja nggak sanggup lo. Lo aja nggak sanggup nyebutnya. Nih yang mau beli. Ya nggak? Iya, Bang. Sebentar lagi nih, lu denger nih, bakal ada ahli sedekah baru di kampung ini. Yang lebih redho dan lebih ikhlas dalam memberi. Ngimpi tidur dulu. Kalau ngimpi kagak tidur berarti warga, jangan percaya. Ya, ente bukan dapat sedekah dari dia. Ente tuh dapat daki. Daki artinya kotoran. Kotoran itu najis. Najis itu dosa. Dosa masuk neraka. Kalau ente terima sedekah dari berarti ente masuk neraka. Gua orang yang paling mengerti agama dibandingkan dia. Gua tahu yang namanya sedekah kagak perlu lagi tuh dicatat-catat. Karena kalau kita memberi dengan ikhlas, sudah ada malaikat yang akan mencatat amal baik kita. Emang wali sedekah di kampung kita yang sedekah catat, ngasih 1.000, ngaku 100.000, itu dosa, neraka jaminannya itu. Aneh gak dibagi, Bang? Bagi, kagak. Lu tadi ngina gua lo, kalau lu mau, lu minta sama cucunya Raja Namrud. Ini kasih ente sejuta. Terus, Bang? Iya, ente juga ya, semua. Yang lain mana yang lain? Enggak ada. Yang lain. Ada, Bang. Tenang aja. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kata 1 juta, Bang. Kok cuma 5.000? Ente 5.000 aja ya. Jangan kebanyakan megang pulus, ntar ente gumoh. Saya mana, Bang? Itu bagi-bagi 5.000. Ya, 5.000. Apes. Ini bagus, bahannya adem. Tapi kan bisa diskon. Lihat Jamila nggak? Ada nggak punya kuping kali ya? Ditanya bukannya ngejawab malah lihat-lihatan. Lihat Jamila nggak? Enggak, Bu. Kalau Jamile nggak kelihatan ya, berarti yang kelihatan kalung gue. Tuh, takut kan? Kalung gue. Emang gitu kalau jauh. Lo nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa kok. Makasih ya, Jam. Lu perhatian sama gua. Iya. Dan kayak lo jangan nekat. Mau sekuat-kuatnya lo juga bakalan babak belur kali dikeroyok segitu banyak. Ya habis, gua kasihan ngeliat Bang Odo dikeroyok. Apes banget dah. Gara-gara disumpahin Pak Umar nih. Gue jadi keroyok kemana geng motor. Yaudah ya gue antar ke klinik yuk. Nggak usah, ntar juga sembuh.
Ya lo kenapa sih betah banget tinggal di musola? Emangnya lo gak punya keluarga? Kok diem? Sorry, ada yang salah ya? Maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak usah ngerasa bersalah. Gue balik ya. Ya udah gue antar aja. Lo masih sakit. Yuk. Boy, lu mau kemana? Ya balik lah bang. Ya, bagaimana nasib gua nih? Ya udah istirahat aja bang di sini di pos. Cepat sembuh ya. Gua kok ditinggal? Ah, lu mah tega dah ah. Terus mau kemana? Masa bertiga? Ya nggak apa-apa, gua mau ke tengah. Udah. Ya, balik dulu. Iya. Menengket aja sih mereka berdua. Gua harus cari cara nih. Gimana caranya biar mereka berdua itu nggak deketan kayak gitu? Yang nentuin jodoh itu Allah. Sekeras apapun usaha kamu, kalau bukan jodoh ya nggak bisa. Kalau misalkan memang Allah yang nentuin jodoh Ayah sama Jamila, tanpa ada Ayah usaha pun Jamila tetap jadi jodoh Ayah kan? Mungkin bisa. Tapi Masya Allah kasih orang yang salah. Jamila kan orang yang baik hati. Masa dijodohin sama yang jelek? Nah itu dia masalahnya, kagak baik. Si Boy kan? Lu. Jangan kalau ngomong so tau lu. Apa ini? Diam kamu. Mau langsung dikembaliin tuh kalung, apa gue buka topeng situ. Buka aja. Emangnya gue salah apa? Masih kagak mau ngaku. Gue punya buktinya. Buktiin aja kalau lu punya bukti. Bukti apaan? Sepertinya saya sudah mulai paham deh. Apa sih? Ini pasti masalah kalung kan? Ya udah, mendingan ngobrolnya di dalam aja biar lebih enak. Kagak usah, di mari aja. Orang gue punya buktinya. Buktiin aja. Tar dulu. Ih, kagak percaya. Dengerin deh. Ih, tolongin kerokin papi dong. Udah nggak tahan nih, papi masuk angin. Ih, enggak ah. Emang mami tukang pijit. Makasih ya Jam, udah nganterin gua. Ya, sama-sama Boy. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja. Musola susah statusnya dibikin jadi masjid. Gara-gara ente penyebabnya. Ente biang keladinya, ente balanya nih. Ya Allah ya Rabb. Maaf ya Bang, maksud Abang apaan ya? Ente yang apa-apaan tau nggak? Ini nih musola tempat ibadah, bukan tempat kedemenan. Ente berdua-duaan, laki sama perempuan yang bukan muhrim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Ini nih pemuda madesu nih, nggak pernah ngaji gini nih. Astagfirullah bang, Jamila cuma nganterin saya. Iya nih tahu, suzon aja jadi orang. Bang, abang nggak lihat tuh mukanya Boy. Bonyok semua itu gara-gara dikeroyok orang. Ya pantes dikeroyok orang. Penyakit lamengnya kamu pasti nyolong kan? Atau kalau kagak, ente bawa nih jalan-jalan ya, biar orang warga kampung tahu ya, terus dibawa tuh ke kapsalon, terus mukanya di gitu, terus ketemu aneh, terus aneh kesian, bagi pulus, nggak nantinya, Ada ya orang kayak gini. Bang, ayo doain ya, semoga abang ketemu sama geng motor. Yang motor apaan emang ada? Aneh takut gituan. Medan KB yo. Bukannya mau belanja, malah ngurusin kalung. Kalau mau ributnya di rumah masing-masing aja toh. Habis seru, Mbak. Iya, Mbak. Sebenarnya kita tuh penasaran siapa yang punya kalung. Dianya aja yang lebay, ngade-ngade. Bentar lagi juga ketahuan siapa yang lebay. Aja orang bukan gue. Diem deh ah. Ini dia. Jadi gini, Mam. Kalung itu Baim kasihin ke Nyarohaya, Mam. Nah, sebab
Kalung itu adalah jalan untuk Baim biar bisa deket sama Jamilah, Mami. Tuh, Pak. Kalungnya milik siapa? Ya, Cing Rohaya kan, Pok? Lu budek ya? Kagak denger tadi Baim ngomong apa? Denger, Pok Ros. Dengar sekali malah. Jadi Baim kan ngasih kalung ke Cing Rohaya. Ya, nama juga dikasih. Ya, pasti diterima. Setuju. Ini apaan sih? Lu pada sekongkol ya? Lu dibayar ya sama nih nenek ya? Iya. Bayar. Pok Ros, maaf nih. Bukan masalah dibayar. Terus? Ini masalahnya yang mengasih dan menerima. Jadi kalung sekarang yang punyanya yang menerima, yaitu Cing Rohaya. Begitu loh, Pok Ros. Denger nggak? Pernah sekolah nggak sih? Sayangnya, gue belum kalah. Ntar suatu saat ketahuan kalau lu teh nyolong. Malu, malu, malu. Alhamdulillah. Urusan tanah sekarang udah selesai ya, Pak ya. Tanah saya jadi milik Bapak. Duit Bapak jadi milik saya. Iya Bang Udin, kita memang harus saling mengikhlaskan agar jual beli menjadi berkah. Aduh Pak, kalau urusan kayak gini mas saya ikhlas banget. Aku sudah diajarin ikhlas banget. Ya udah Bang Udin, saya pamit ya. Oh iya, saya anterin Pak. Oh iya. Takut tanah saya dibeli lagi sama orang. Iya Mas. Boy, kamu ngerti apa yang saya terangkan? Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kemari kan belum waktunya sholat? Gue datang ke sini bukan mau sholat. Emang gue sengaja datang ke sini mau ketemu lu, Bang. Jadi begini, gue mau minta tolong sama lu, Bang. Untuk apa? Gue kepengen jadi murid lu. Karena gue kepengen hidup gue selamat dunia akhirat. Lancar bener tuh omongan. Dari mana lu tahu kalau gue bakal selamat dunia akhirat? Dari ilmu lu, Bang. Ilmu lu kan banyak. So tahu ilmu gue tidak sampai setitik buih di lautan. Terserah lu deh, Bang. Lu mau ngaku kagak punya ilmu juga kagak apa-apa. Pokoknya tetap gue kepengen jadi murid lu, Bang. Kalau gue ogah? Gue tetap ikutin. Gue ogah juga? Pokoknya gue tetap ikutin. Kemana aja lu pergi, Bang, gue tetap ikutin sampai lu ngangkat gue jadi murid. Ngeyel lu. Biarin. Bang, udah terima aja, kasihan Bang Rojak. Kenapa nggak lu aja yang jadi gurunya? Ya, saya sih mau-mau aja Bang, tapi kan nggak ada sejarahnya kalau guru lebih bodoh daripada murid. Wih, sudah mulai pandai bicara. Ya kan abang sendiri yang ngajarin. Jengros, apa kabar deh? Gaya lu miskin aja begitu belagu, bagaimana ntar kaya? Jangan suka ngina gitu saya udah gak miskin lagi. Gue tuh kemarin sengaja mau ketemu sama Jengros. Jengros, utang bini gue semuanya berapa ya? Mau nanya aja nih, berapa semuanya, berapa? Belagu amat sih lu, Din. Ngomong sekarang lu gue ke gue. Masih miskin aja begitu, bagaimana ntar kaya? Pasti belagu banget deh. Gue sekarang emang udah jadi orang kaya. Stres. Tanah gue dari si Rojak udah ada yang beli 50M. Kenapa lu bengong? Lu denger kagak? 50M, 50 miliar. Itu duit semua tuh, gede itu duit. Lu berdua sampai mati gak bakal punya duit segitu. Gila dia, ini stres. Iya. Panas badannya, demam banget. Bercanda, demam. Demam, sama bercanda. Ntar lagi yang demam nih, kalau nggak percaya nih. Nih judulnya nih. Tuh, akte jual beli. 50 miliar.
kurang jelas nih. Tuh, ceritanya 50 miliar. Iya. 50 M nih. Mami. Mami kenapa pingsan begini sih ini? Udin, ini bini gue jadi begini nih. Gak biasa itu mah penyakit orang syirik. Gak boleh ngeliat orang dapat rezeki banyak. Malah dia yang sakit. Aduh, kali ini kasih ini biar sembuh lagi. Udah lo, Din. Udah. Mi. Aduh, bener-bener kebangetan sih Udin nih. Mi, bangun Mi. Mami. Ampun, sepi amat nih. Jadi rame. Ini saya rame, ini tuh sepi. Udah dingin lagi. Biasanya ini kumpul di sini nih. Diajak aja pada kagak ada. Aduh. Beginilah nasib. Orang-orang pada tidur, kita meronda. Ini siaga 24 jam. Ngantuk, kita ronda, namanya tugas ini. Kun. Ini masih kuntilanak gimana? Kuntilanak gimana? Yela. Tuh kan gue bilang juga apa itu? Kuntilanak. Kuntilanak. Masih aja nonton film horor. Nggak takut apa? Ntar kalau udah diliatin. Aduh, takut ah. Gak mau lihat, tinggal di sini aja. Pi, bobo yuk Pi. Pi, bobo yuk Pi. Mami udah selesai nonton TV-nya. Ini Mami. Mami sih gimana sih nakutin Mami aja. Papi bener-bener laki-laki penakut. Aduh sakit. Aduh, Mami tega banget ya. Orang lagi takut malah ditakut-takutin. Aduh, itu kuntilanak bener mah bukan ya? Aduh, serem banget dah. Aduh, untung gua kabur. Kalau gua nggak kabur, gua bisa dicekek sama kuntilanak. Tapi kira-kira dia datang kemari nggak ya? Kalau gitu, balik aja. Mau kemana lu? Hah? Pak RT, sekiranya setan. Sembarangan kalau ngomong setan. Lu bukan yang ronda keliling komplek malah mau kabur lu. Untung gua inspeksi mendadak nih di kampung nih. Saya bukan mau kabur Pak RT. Tadi saya keliling kampung, ketemu kuntilanak. Coba kalau saya nggak lari, saya dicekek sama kuntilanak. Cekek alasan aja lu bisanya. Gua sunat juga nih gaji lu nih. Ya ampun, Pak RT. Bener Pak RT, saya tadi ngeliat setan kuntilanak Pak RT. Serius lu? Hah? Iya, kalau Pak RT nggak percaya nih, Pak RT cari dah tuh kuntilanak. Siapa tahu dia pengen kenal sama Pak RT. Hah? Elah, jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau emang adik tuh kuntilanak, jangan gangguin warga kita di sini. Kita harus usir tuh kuntilanak. Gampang kamu ngusir kuntilanak. Ya, bisa aja. Ayo. Mana? Ayo. Kemana?
Udah, ngantuk ah. Tapi udah. Besok nganggur kesiangan lagi. Dela udah kunci belum ya? Kunci dulu dah. Lu lihat aja kok gak percaya. Udah. Apa sih bang? Itu nih. Nih. Udah. Apaan? Tadi beneran ada di sisi tulis. Bang aja penakut. Lu ngeliat Puun kali. Puun, bos udah ada rambutnya cewek tulis. Cewek. Ah udah, tidur. Ayo. Dek. Beneran, lo semalam ditemuin sama kuntilanak? Iya, Pak Hendra. Saya dikejar-kejar sama tuh kuntilanak. Kalau nggak percaya, tanya Pak RT. Soalnya sama Pak RT juga ketemu sama kuntilanak. Hendra, gua malah disatronin rumah gua sama kuntilanak itu. Aduh, masa sih? Serem banget sih, Din. Aduh, Don, Udin. Itu ngapain sih kuntilanak datang ke kampung kita? Ada perlu apa dia? Sumbangan. Canda aja lah, Don. Emang dia orang yayasan. Dia lagi ngomongnya kamu nggak aja. Sebenarnya sih Pak Hendra, tuh kuntilanak ngomong sama saya. Katanya dia lagi nyari seseorang di kampung ini. Don, dia nyari siapa? Nyari siapa cepetan? Dari Pak Hendra. Jangan baik. Aduh. Sakit. Peluk aja. Ngapain dia nyari gue, Udin? Katanya dia pengen ketemu Pak Hendra. Mau nagih utang. Enggak. Gue nggak pernah punya utang sama kuntilanak, Udin. Bohong. Beneran. Ingat-ingat, kali aja dulu Pak Hendra pernah ngutang sama orang. Atau jangan-jangan Pak Hendra dulu pernah punya hubungan sama cewek, sama perempuan. Pak Hendra janji mau ngawinin, nggak dikawinin. Keburu dia meninggal. Pak Hendra kawin sama Jengros. Dia mati, nuntut balik semua cekik Hendra. Ayo, rasain. Aduh, enggak. Udah dah, gue gak mau denger lagi. Mendingan gue pulang aja. Yang namanya setan, ame kuntilanak, cuma mau nemuin orang-orang yang hidupnya kagak bener. Jadi kita kagak usah takut kalau hidup kita ini bener. Nggak bakalan kalau hidup kita bener ketemu sama yang begituan. Saya nggak bener dong. Itu yang bilang bukan gue ya. Udah, ini bentar lagi asar. Iya, pada ke musola. Iya Bang Roja. Waalaikumsalam. Wah bener-bener Bang Roja kalau ngomong nggak pakai disaring lagi, langsung jeplak aja. Bukan lo doang yang kena, gue juga kena. Apa tawa?
bilang. Denger ya, setan mau ketemunya sama setan juga. Berarti setan dan setan dong. Iya, mendingan gue pergi aja deh. Permisi. Samanya nih orang nih. Enggak, Hendra nggak Bang Rojak. 11-12 kalau ngomong. Enggak. Beda di mana? Kalau itu setan, kalau yang ini Gue kata iblis, barangan lo. Gue iblis, lu saudaranya. Setan. Mak, mau kemana lu? Ayo mau nonton, Mak. Udah janjian sama teman. Anak perempuan kagak boleh jalan malam-malam, ngerti? Tidur sana. Ya, sekali aja, Mak. Soalnya ini filmnya tuh bagus banget. Jadi Ayah nggak mungkin kalau nggak nonton ya. Sekali aja. Dengar ya. Anak perawan kagak boleh keluar malam, ngerti? Mas tidur sana, masuk kamar, tidur, masuk kamar, ayo. Mak nggak asik. Sekarang kalau dikasih tuh orang tua, ngelawan melulu. Bang, ini si Epen udah malam begini kok belum pulang juga sih, Bang? tungguin aja, dia lagi ngaji, ntar juga pulang. Mati tuh. Lu tahu kagak? Ini sekarang tuh kuntilanak lagi pada kentayangan. Lu jangan ngomong kuntilanak di rumah kita. Serem tau. Pengen anakku satu-satunya. Lu lah, udah tahu anak kita satu-satunya, makanya dari tadi Ayah khawatir. Lu cari dong, Bang, sono aja. Main HP doang. Duduk lagi, Bang. Cepetan, Bang, lu cari. Cepetan, cari. Nah kalau gue dicekik kuntilanak gimana? Lo itu mah, pokoknya gue kagak mau tahu. Lu cari sono Epen sampai ketemu. Cepetan, Bang. Epen gue kagak mau tahu. Cepetan. Di dekat sini. Kagak. Ya Allah, Lis. Macam apa sih lo malah tuh? Cepet. Ih, sono cari cepetan. Ih, jangan gak lo. Sana lah. Lu jangan sampai pulang ya sebelum ketemu si Epen. Gue kagak bukain pintu. Biar udah cek ke kuntilanak sekalian. Si Epen pulang pakai telat lagi ya. Kan serem. Kenapa kuntilanak lagi berkeliaran lagi tuh dah. Harus cari kemana ya? Iya, musola. Musola di sini. Bang Boy, emang kuntilanak itu ada ya? Epen dengar warga-warga pada ngomongin kuntilanak tuh. Wah, kagak tahu gua Pen. Ngeliat juga kagak pernah, apalagi ketemu. Makanya gua kagak tahu kuntilanak itu ada apa kagak. Menurut Epen sih gak ada, Bang. Mana mungkin orang mati bisa jadi kuntilanak. Buat nerima siksa kubur aja udah gak ada waktu buat keluar dari kuburan. Itu lu tahu, berarti Epen anak yang cerdas. Ayo deh balik ya. Nah, lu tahu. Udah tidur pulas kayaknya. Bisa nonton nih. Yes.
akhirnya bisa keluar nonton. Bye Mak. Assalamualaikum. Jamila. Iya. Bentar, gue bukan pintunya. Sebentar ya. Jangan maju lagi, jangan. Kuncinya mana? Ya bentar. Bentar, gue buka pintunya. Bentar. Bentar, Jamila. Jamila! Makasih ya. Maaf, ayah salah jalan. Jamila, lu gak apa-apa kan? Mak gak bisa buka pintu nih, kuncinya gak ada. Jamila, lu gak apa-apa kan Jamila? Jamila kagak kenapa-napa, Mak. Aman. Oh, lu Rojak. Jak, bukain pintu, Mak gak punya kunci. Iya. Rojak bukain, Mak. Bentar, Mak. Belanda. Gue emang selalu buang kunci serep. Ayo Jak, lama banget sih. Iya bentar, Mak. Lis! Ya Allah, Lis! Astagfirullah, Lis! Buka pintu, Lis! Gua gak mau dicekik kuntilanak, Lis! Tolongin gua, Lis! Cepetan, Lis! Buka pintunya, Lis! Lis! Kuntilanak. Aduh. Bang, kagak ah. Ayah takut. Kagak mau bukain pintu, gak mau ah. Lis! Bukain, Lis! Lis, gua gak mau mati dicekik kuntilanak, Lis! Emang lu mau apa? Kalau laki lu mati, lu susah dari laki ganteng kayak gua, Lis! 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 Lis, bukain, Lis! Lis, gua gak mau mati, Lis! Bukain! Lis! Gua mati dah, gua cek kuntilanak, Lis! Bang, istighfar bang. Lu! Siapa lu? Nah, ini nih. Makanya Be, banyakin istighfar, deket sama Allah. Kalau deket sama Allah kan gak bakalan penakut kayak gini. Seramain gua lagi lu. Bang, tapi yang Epen bilang itu benar bang. Ya gua tahu. Bang, Bapak masih ada bang? Udah mati, dicekik kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Kok lu masih bisa ngomong? Nih, setannya berdua nih depan gua. Hah? Canda aja. Aduh, takut. Bang, yang bener aja sih bang. Ya takut ya. Bang. Ketawa lagi lu pada lu ah. Ini rojak, Mak. Astagfirullahaladzim, Rojak! Lu nakut-nakutin gue! Kemarin si Jamila nakutin gue sampai gue pingsan. Sekarang lu! Jamila mana? Mana Jamila? Si Jamila mah udah ngacir, nggak tahu kemana. Ngacir kemana? Udahlah, Mak. Anggap ini pelajaran buat si Jamila. Dia kan udah bikin kita ketakutan. Nah, biar dia ngerasain bagaimana rasanya ketakutan seperti yang kita rasain. Rojak! Dia itu kan adek lu tega banget bikin dia seperti itu! Mak, anggap aja ini hiburan buat Rojak.
yang kepengen miskin sampai sekarang kagak miskin-miskin. Bang, mau kemana bang? Gue mau pergi dulu Mi bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rojak makin aneh. Ya Allah, tolong panjangin umur Bang Rojak ya Allah. Romi kagak mau jadi jande. Kayaknya dia mau bagi-bagi duit lagi tuh. Tapi kok nggak bawa apa-apa ya? Jangan-jangan dia lupa bawa duitnya. Rojak! Rojak! Iya, Mak. Jak, lu kok kagak bawa duit sih? Lupa ya? Enggak, Mak. Mulai hari ini Rojak kagak bakalan bagi duit-duit lagi. Takut masuk neraka. Jak, ente takut masuk neraka, apa ente takut kismin? Jangan sembarangan ya. Mantu gue ini bukan takut miskin. Tapi dia pengen miskin, tahu? Ya. Kata siapa? Nah, aneh lihat pakai mata kepala aneh sendiri. Nih, mantu ente nih, ya. Mikir, waktu dia ngasih pulus tuh sama kaum doa apa? Makanya Jak, kalau punya bandeng nggak seberapa jangan sosokan pakai nyangin aneh. Mau jadi ahli sedekah, yang ada ntar bala buat ente. Edit. Lu keterlaluan ya? Terlalu coba deh. Tuh. Ente denger nih mertua ente. Mertua ente takut ente kismin. Sebab apa? Nggak ada lagi orang yang bisa dirongrong sama dia. Lari! Jangan keterlaluan ya, gue hajar lo. Lempar lo pakai sendal. Udah mau deh. Udah biarin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ya. Omongannya si Medit. Gue juga kagak ngerti loh. Apa aja isi otaknya si Rojak. Dulu dia sering bagi-bagi duit, dia senang. Sekarang giliran gue udah setuju, dia malah kagak mau. Laki lu kenapa sih, Neng? Kok aneh gitu? Itu dia yang Romi pikirin, Mak. Romi takut perubahan sikapnya itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa maksud lo? Kata Pak Ustadz, kalau orang udah mau pergi, kelakuannya suka tiba-tiba berubah, Mak. Kan dia sudah pergi barusan. Bukan itu maksudnya, Mak. Maksud lu pergi gimana? Meninggal, Mak, meninggal. Allah, Rohmi. Jangan sampai laki lu mati, Rohmi. Ntar kita miskin beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arjunanya Mami belum. Arjunanya Mami. Mau kemana? Anaknya Mami, Arjunanya Mami mau kemana? Ampun Mami, Baim janji nggak bakalan nyuri sama nyolong barang-barang perhiasan Mami lagi. Beneran janji dah. Baim, Mami kagak marah Baim. Lihat nih Mami senyum. Apa sih? Serius Mami nggak marah? Alhamdulillah. Im, nih ya. Ini gelang emas putih ya, punyanya Mami. Kasihin ke Rohaye, tapi jangan sampai dia tahu kalau ini dari Mami ya. Serius Mam? Iya.
orang. Rami, mau kemana lu? Hah? Mau kemana? Mau nyari Bang Rojak, Ma. Buat apa dicariin? Romi takut dia kenapa-napa, Ma. Dia kan bukan bocah. Kalau bocah malah gampang, Mak. Dikasih gendongan kain juga beres. Assalamualaikum. Ya Allah, anak dibilangin ngejawab aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau kemana sih? Gue mau ikut dulu bang. Ada syarat. Apaan tuh syaratnya? Apapun yang gue lakuin, nggak boleh nanya. Paham? Insya Allah. Oke. Gile, lu mau nabrak gue? Kurang ajar banget sih lo. Enggak. Rasain. Aduh. Ya, ada sini, Mas. Aduh. Ya, aduh. Kena lo. Gak dengerin dulu ya. Gara-gara lu gue udah malu sama menantu. Sekarang lu mau nabrak gue pakai motor ya? Aduh. Ya, ini dengerin dulu ya. Apa? Ini Ayah. Rasain lo. Ayah tuh kesini pengen bikin hatinya tuh senang, tentrem gitu loh, Nya. Gak pakai. Gue tahu. Lu mau ketemu sama dia kan? Enggaknya, Ayah kesini pengen ketemu sama Nya. Nya. Mas beneran tuh? Ya beneran lah, Nya. Masa bohongan sih? Buat siapa? Ya buat Nya lah. Enggak. Ntar mami lu minta lagi. Lu nyuri punya dia kan? Sembarangan aja kalau ngomong. Ini Ayah beli khusus buat Nya. Serius? Serius lah, Nya. Masa Ayah bohongin Nya lagi sih? Mau nggak? Mau deh. Tapi lu janji dulu. Nya lu nggak bakal resek. Iya, Nya. Ayah janji, swear. Ambil dong. Bagus ya? Bagus lah, Nya. Khusus buat Nya spesial. Makasih ya. Tumben keluar rumah. Biasanya ngendon aja. Iya, Jeng. Ayah lagi nyariin Bang Rojak. Boh, emangnya kemana? Tadi perginya sih bilang. Tapi pergi mau kemana, nah itu dia kagak bilang. Oh, ya ampun. Nih mau nanya. Emang bener ya si Bang Rojak tuh pengen banget jadi miskin ya? Iya, Jeng. Dia bilangnya emang begitu. Terus itu yang jadi bininya ngelempengin aja gitu, iya aja gitu ya? Insya Allah, apapun yang dimauin namanya Bang Rojak, Ayah sebagai istri akan tetap sayang dan patuh sama suami Ayah, Jeng. Duh, bener-bener ya, bini yang hatinya emas banget, luar biasa ya. Iya deh, ayo doain ya dari lubuk hati yang paling dalam, sedalam-dalamnya. Didoain yang seikhlas ya. Mudah-mudahan Bang Rojak jadi orang yang miskinnya ya. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak didoain ya, Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar Oon didoain miskin malah amin. Tapi kalau dia jatuh miskin, pan gue kagak ada lagi saingannya. Itu pasti hantu ojek. Hantu ojek tuh, ih gue si Amit tuh gue gak bakal mau ketemu lagi gue bener. Mana mukanya serem jelek. Ya ada di atas lah.